Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan telah memimpin dan memberkati kita hari lepas hari, dan saya percaya Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saja karena beban-beban kehidupan yang begitu berat yang kita pikul, kita berkeluh kesah dan dalam menjalankan kehidupan kita ini. Tetapi kita patut bersyukur. Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya pada kita, dan Roh itulah yang memberikan kita sukacita dalam menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Dan Roh penghibur itu telah datang ke dalam dunia, bahkan dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 30, Penghibur Telah Datang.
Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih padamu Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk datang, memuji dan melangkah namamu. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk menyembahmu Tuhan. Kau layakkan kami untuk beribadah padamu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu hari ini Tuhan. Kau pimpin berkati kami, urapi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang diberitakan Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan jemaat yang sudah hadir tempat ini maupun mereka sedang dalam perjalanan. Kau antarkan mereka tempat ini bersama-sama kami Tuhan untuk memuji dan melangkah nama-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah di seluruh muka bumi, dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah nama-Mu saja yang disembah dipuji. Kami pertaruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ayat pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6. Ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh itulah yang diam dalam hati kita, dalam diri kita. Dan roh itulah yang membuat kita bersuka cita dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Dan roh itu juga menyadarkan kita ketika kita menyimpang dalam kemarahan Tuhan. Roh telah membakar hati kita dalam melayani kita dalam setiap pelayanan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menyanyikan satu lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Bikana apimu,
Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Sugiarto. Biarlah firman itu mengingatkan pada kita dan memberikan berkat pada kita dalam menjalani setiap kehidupan hari lepas hari. Kita angkat pujian dengan nyanyian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang kekal. Menganugerahkan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah rela memberikan hidup-Mu bagi kami, menebus kami orang berdosa, dan menjadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih juga Engkau memperhatikan kehidupan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan dan memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menemani kami, mendampingi kami, memimpin hidup kami menuju ujung jalan kami. Terima kasih. Terima kasih pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah menyembah-Mu. Dan saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang kecil ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu
dan urapi setiap kami, supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh kembali beribadah. Walaupun memang ada kekhawatiran karena si Om naik lagi ya. Tetapi kita tetap punya pengharapan. Di dalam Tuhan kita akan menghadapinya dan kita akan menjadi pemenang. Dan kita akan terus beribadah dan melayani Tuhan. Ya, pagi ini tema kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Saya mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Di situ hanya tertulis satu ayat, tetapi saya mengajak membaca mulai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang dimaksud roh di sini adalah Roh Kudus. Kalau saya mengajak Bapak Ibu kembali membayangkan ketika kemerdekaan Indonesia diumumkan, dideklarasikan, ya, ada satu kondisi atau keadaan yang saat itu kita bisa bayangkan pasti ada rasa hiruk pikuk senang luar biasa. Sehingga kita pasti akan menyaksikan semua orang yang berlalu lalang itu akan berteriak, merdeka, merdeka semua. Dengan muka yang cerah, dengan muka yang senang begitu ya. Merdeka, kita menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apakah itu akan diucapkan oleh kita ketika kita bertemu? Pagi ini aja nggak ada yang orang bilang merdeka. Kecuali kita hadir di pertemuannya PDIP. Nah, mereka pasti akan ngomong merdeka, gitu ya, merdeka. Disambut dengan kepalan tangan merdeka. Apa yang saya ingin maksudkan? Pada waktu Roh Kudus pertama kali diberikan, dicurahkan, Alkitab mencatat satu suasana yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita menemukan bukan hanya orang-orang murid-murid pada saat itu yang menyambut dengan satu keadaan yang mencengangkan, tetapi orang-orang yang hadir pada saat itu pun di dalam ayat yang ke-7 dan ayat 12 mereka dikatakan apa? Mereka tercengang-cengang. Mereka menyaksikan satu keadaan yang tidak biasa, yang mengagumkan, yang mencengangkan. Mengapa? Karena pada saat itu dikatakan ada lidah-lidah api yang turun dari langit dan hingga pada para murid. Dan murid pada saat itu mereka mengeluarkan bicara dalam berbagai bahasa. Mereka orang Galilea yang tidak terdidik, mereka tidak pernah belajar bahasa apapun. Tetapi Alkitab mengatakan mereka bisa berbahasa di dalam segala bangsa. Orang-orang yang hadir pada saat itu mengerti
apa yang disampaikan oleh para murid-murid. Sehingga dikatakan apa? Tercengang-cenganglah mereka menyaksikan peristiwa itu. Nah, kondisi ini rupanya juga diinginkan, dirindukan oleh beberapa orang Kristen. Sehingga ketika mereka memperingati hari Pentakosta, mereka juga berharap mereka akan menghadapi fenomena yang seperti itu. Mereka juga akan mengalami dengan berbahasa macam-macam. Tetapi sesungguhnya seperti kata merdeka itu bukan untuk diucapkan dengan semangat, tetapi untuk dihidupi. Kemerdekaan itu bukan lagi sebagai satu perkataan atau satu kata yang diucapkan dengan semangat, teriak-teriak, tidak. Tetapi kemerdekaan itu dihidupi. Dan demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus memang sudah diberikan, dicurahkan untuk pertama kali itu di Yerusalem. Itu hanya satu kali itu, tetapi diberikan kepada semua orang dengan cara yang bukan seperti diberikan kepada murid-murid pada saat itu. Roh Kudus diberikan kepada kita dan diam di dalam diri kita. Dan kita menghidupi karyanya. Kita menghidupi kuasanya. Kita menghidupi pekerjaannya. Kita menghidupi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia akan memberikan penolong yang lain. Yang sama dengan dia. Yaitu dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menjadi roh penghibur. Dia akan menjadi roh kebenaran di dalam hidupmu. Dia akan memimpin dari kebenaran kepada kebenaran. Nah, ini adalah karya Roh Kudus yang seharusnya kita rasakan dan kita hidupi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat kita mendapatkan anugerah dan bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dia juga menjadikan kita menjadi manusia baru untuk menghidupi kuasanya sehingga kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Kehidupan yang baru, kehidupan manusia baru. Saya tidak akan membahas bagian ini, sebenarnya ini adalah dasar. Ketika ada perintah, hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dasarnya adalah kasih karunia, keselamatan yang dikaruniakan, keselamatan yang dikerjakan, dan Tuhan menganugerahkan kita menjadi manusia-manusia yang bisa mengerti, menghidupi kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan lari kemana-mana. Tetapi saya akan kembali kepada ayat kita. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, tanda dipenuhi Roh Kudus para murid itu, mereka bisa berbicara berbagai macam bahasa. Tetapi di bagian ini, Paulus mengajak kita untuk kita mengerti pekerjaan Roh Kudus yang senyap, yang diam di dalam diri kita dan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita untuk menghidupi karyanya. Sehingga apa yang ada di sini, apa yang dikatakan oleh Paulus, itu adalah sebenarnya karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hasilnya ada, terlihat dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak kita melanjutkan pembacaan kitab. Ya. Saya ulangi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dampaknya apa? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dikatakan ayat selanjutnya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, bukan dengan bahasa lain. Ya, tetapi dengan apa? Dalam Mazmur,
kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya. Berkata-kata bukan dengan bahasa-bahasa asing, tetapi berkata-kata dalam mazmur, kidung, pujian, nyanyian. Dan dikatakan apa? Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mengeluarkan pujian, mazmur, bahasa nyanyian rohani. Artinya Tuhan Roh Kudus mengerjakan sebuah karya yang mendatangkan sukacita. Orang yang memiliki sukacita di dalam hati, dia akan banyak memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Orang yang memiliki sukacita, dia merasa puas dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sehingga dia bisa memuji Tuhan. Kapan? Dalam segala keadaan. Dan ini yang tidak mudah. Ini bukan pekerjaan dari dunia, kuasa dari dunia, atau rangsangan dari dunia. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus adalah sebuah pengaruh yang dari dalam, yang meluap. Bukan rangsangan dari luar. Warren mengatakan sukacita Kristen atau sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu seperti termostat. Saudara tahu termostat? Termostat bukan termometer. Tadi kita ditembak ya. Ya, kalau masuk gitu kan gitu ya. Nah, berapa? 35. Tapi kalau saya biasanya itu ada yang bilang, "Oh, Belinda 40 ya, saya pulang kalau 40." gitu ya. Nah, 30 gitu. Nah, ini mengukur. Ya. Kalau suhu kita 35, cek 35. 39. Termometer kan begitu. Kita ditaruh sesuai dengan suhu kita. Kalau kita panas, ya dia menunjukkan panas. Kalau kita adem, ya adem. Tapi termostat tidak. Kondisi yang sangat panas di luar. AC kita ini ada termostatnya. Kulkas kita ada termostatnya. Jadi dia tidak diatur dari luar untuk menjadi dingin. Tetapi memang dia dingin, dia keluar panas silakan. Tetapi di sini kita bisa duduk dengan nyaman. Dia bukan diatur dari luar, tetapi dia memang dari dalam dirinya. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mengerjakan sukacita itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga walaupun di luar kita mengalami banyak tekanan, penderitaan, apapun itu bentuknya. Mungkin juga sakit, penyakit. Mungkin kita sedang merasakan kerugian. Kita ada tekanan dari sana sini. Tetapi kita ada sukacita. Sehingga kita bisa masih berkata, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengerjakan sukacita itu di dalam diri kita. Nah, ketika Paulus mengatakan ini, dia bukan hanya ngomong, tetapi dia melakukan itu. Dia sudah merasakan, dia sudah mengalami itu. Jadi dia adalah saksi atas apa yang dikatakan. Dia memiliki sukacita yang mengalir ketika tubuhnya didera. Setelah itu bersama dengan Silas ditaruh penjara paling dalam. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara, maka kita akan menemukan di sana.
Untuk mengabarkan Injil saja Paulus harus mengalami tekanan dari luar dan dari dalam. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab dari surat Korintus, di sana Paulus dalam jemaat pun yang dia dirikan aja dihina, dilecehkan. Dia bilang, kamu mah pengecut. Beraninya cuma di belakang, gak berani ngadepin kami di depan gitu ya. Itu tekanan. Tetapi dari luar pun juga dia mendapat tekanan. Siksaan yang luar biasa. Dia katakan didera, dicambuk. Dan kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16. Mari kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-16. Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, gak ketemu nalar. Ada di dalam tempat yang sangat menyakitkan, pengap. Sebelum itu pun mereka sudah disiksa. Tetapi Alkitab menjelaskan, ini bukan tulisan Paulus Kisah Para Rasul, tetapi tulisan Lukas. Lukas menyaksikan itu. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tidak ketemu nalar. Tetapi itu yang dilakukan. Dan ternyata doa dan puji-pujian itu membawa kuasa yang luar biasa. Karena di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ketika tidak ada ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, jawaban doa Tuhan dari Tuhan langsung. Belenggu mereka terbuka. Ada kesempatan mereka untuk lari dari penderitaan itu. Dan kepala pemerintahan gak akan cari satu-satu. Tetapi di situ ada penanggung jawab kepala penjara. Mereka akhirnya dikatakan apa? Ketika semua itu terjadi, hunus pedang, bunuh diri. Karena daripada saya dibunuh, saya bunuh diri. Ini ketawanan pasti lari. Membebaskan diri. Ini terlepas dan bisa lari dengan leluasa. Orang-orang di penjara aja mereka keluar dengan apa? Bobol tembok, gali tanah gitu ya. Untuk mendapatkan kebebasan. Ini Paulus Silas tuh gampang, mudah gitu ya. Tetapi dikatakan Paulus, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, pada saat itu saya membayangkan, itu Paulus dan Silas itu pasti menenangkan narapidana yang lain. Jangan lari, jangan lari. Mungkin loh ya, ini saya mendramatisir gitu ya. Sehingga dia mengatakan kami masih ada di sini. Saudara, untuk membuktikan kepala penjara cari suluh. Ini tahanan yang paling bahaya, ini Paulus dan Silas. Sehingga harus dilihat, oh belum, enggak lari. Enggak membebaskan diri. Muka mereka penuh sukacita. Sehingga dikatakan apa? Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi kepala penjara ini sebenarnya sudah mendengar tentang keselamatan yang diberitakan oleh Paulus.
Dia belum ada kesempatan untuk menerima itu. Tetapi dengan doa, puji-pujian, sukacita yang dialami Paulus keluar dari kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi sehingga orang tertarik. Kenapa sih kamu tetap sukacita walaupun kamu menderita? Ini satu pertanyaan. Kenapa kamu masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih penuh dengan sukacita walaupun bebanmu berat? Ini adalah sebuah kesaksian. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saat itulah Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat dan engkau dengan seisi rumahmu. Saudara, Paulus menderita secara fisik itu benar. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-33, perhatikan. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Artinya mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Jadi ini bukan cerita, tetapi kisah yang sebenarnya. Di dalam penderitaan psikis dan fisik Paulus mengatakan, Allah itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan saya pasti mempercayai dia dalam segala keadaan. Sehingga saya boleh tetap bersukacita. Itulah sebabnya dia dengan indah sekali mengeluarkan sebuah perkataan sebagai bentuk kepuasan hati mempercayai Allah dan tetap bersukacita. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sukacita itu membuat dia mengatakan, cukup, engkau Tuhan cukup bagiku. Aku tetap akan bersukacita walaupun aku harus menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, itu kan Paulus. Itu kan Rasul. Saya kan jemaat biasa. Saudara, Roh Kudus yang menguasai hidup Paulus adalah Roh Kudus yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Dia juga akan berkarya di dalam diri kita ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bukan masalah kita mampu, tetapi apakah kita mau untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam segala keadaan kita akan bisa memuji Tuhan dan tetap mempercayai Dia sebagai Allah yang tidak pernah bersalah. Dia adalah Allah yang sempurna. Dan ini adalah bagian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan tanpa meragukan Dia. Dan kita tetap memiliki sukacita. Bahkan sampai maut akan menyongsong kita, menjemput kita. Kita masih bisa menyanyi. Kita masih bisa memuji Tuhan. Tadi sebenarnya saya ingin membagikan salah satu ya. Saya banyak video dengan Opa. Bagaimana beliau memuji Tuhan, menyanyi, berdoa, mendoakan hamba Tuhan dalam kondisi sakit loh. Mendoakan gereja Tuhan, mendoakan pemerintah, menyanyi terus. Tadi saya rasa tidak nyaman, tidak enak ya, nanti dipikir Bu Linda ini mau pamer gitu ya. Tapi benar. Di tengah-tengah kesakitannya saya sudah sampaikan ke beberapa saudara. Setiap kali dia rasa meringis. Yang keluar bukan aduh. Enggak. Dia tarik. Immanuel. Amin. Setiap dia menahan sakit di perutnya. Karena saya tahu dia buang-buang
darah itu ya. BAB darah. Dari yang encer sampai yang kental sampai yang hitam. Itu pasti sakit. Tetapi setiap kali saya tanya, sakit Bapak? Enggak. Dan ngomongnya enggak itu dengan senyum. Setelah dia bilang enggak, saya biasanya terus memalingkan muka saya. Saya nangis. Dan ketika dia menyanyikan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita, Allah dalam kita. Ada sukacita yang mengalir dari mulutnya, dari tubuh yang sakit, lemah, menderita. Tetapi ada pujian, ada nyanyian, bukan keluh kesah, bukan umpatan. Tetapi dia memuji Tuhan. Karena dia mempersilahkan Roh Kudus mengerjakan karyanya. Dia adalah Tuhan penghibur. Sehingga dia mengatakan, dia yang menghibur saya. Dia yang menemani saya. Saya bersuka cita. Bapak Ibu, yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Yang mungkin saat ini bisa memeras kering air mata saudara. Tetapi percayalah. Ketika kita menyerahkan diri, menyerahkan kemauan, kehendak kita untuk dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki sukacita. Sehingga kita masih bisa tersenyum walau sakit. Tersenyum walau mungkin di dalam kekurangan. Tersenyum walaupun kita dalam tekanan. Dan kita tetap mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Dan Engkau akan berkarya sempurna di dalam hidupku. Semua itu akan berlalu. Tetapi sebelum itu semua berlalu, aku mau tetap bersuka cita di dalam Engkau. Yang kedua, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, bernyanyi setelah bernyanyi bersorak dengan segenap hati. Yang ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Penuhlah oleh Roh Kudus, maka engkau akan bisa bersuka cita. Yang kedua, engkau akan bisa bersyukur. Susah bersyukur ketika segala sesuatu lancar, semua baik-baik saja. Oh, saya bersyukur Tuhan, Engkau baik. Saya bersyukur Tuhan, Engkau memberikan apa yang aku inginkan, apa yang aku rindukan, apa yang aku... Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tetapi, di sini dikatakan, ucaplah syukur senantiasa. Jadi bukan pada waktu kita senang saja. Senantiasa. Artinya dalam kondisi yang gak senang pun kita harus mengucap syukur. Dalam kondisi menderita pun kita mengucap syukur. Mana mungkin, mana bisa? Bisa. Bisa. Karena di dalam ayat yang selanjutnya, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita sehingga kita bisa bersyukur. Saya mencoba merenungkan bagian ini. Sebenarnya ketika kita bersyukur ini apa sih yang sedang kita kerjakan? Saya menyimpulkan, ya mungkin saudara boleh setuju atau tidak setuju. Sebenarnya ketika kita bersyukur, kita itu sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan.
kita itu sedang memberikan sebuah pengakuan yang tulus kepada Tuhan. Jadi saya menghormati Tuhan, saya mengakui Tuhan itu adalah Tuhan di dalam segala keadaan, sehingga saya bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Nah, ketika kita mengucap syukur, yang mengalir dari hati kita itu adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang agak sedikit terlalu awang-awang. Tetapi saya katakan tidak. Karena ketika kita bersyukur, kita mengatakan Tuhan itu berdaulat atas hidupku, maka Dia tidak akan pernah salah mengatur hidupku. Dan Dia akan memberikan kekuatan-kekuatan yang saya bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan di luar Tuhan. Jadi bersyukur itu menilai segala sesuatu itu bisa dari sudut pandang yang positif. Saya rasa contoh yang paling sempurna itu Yusuf, saudara. Yusuf itu saya rasa itu contoh yang paling sempurna sebagai seorang manusia. Ya. Saudara pasti sudah melihat kan dan banyak mendengar tentang kisah Yusuf. Kalau kita tuliskan itu grafiknya tuh turun naik, turun naik, turun naik. Ketika dia menjadi anak yang disayangi oleh Yakub, ya dikasih baju bagus, kasih jubah yang bagus, yang lain enggak gitu. Dia di atas, saat di atas. Tapi iri hati saudara-saudaranya membuat dia turun menukik. Cep. Mau dibunuh, enggak jadi. Bersyukurlah, naik dikit lagi ya, nggak jadi dibunuh. Tapi masuk apa? Sumur. Setelah itu dijual. Jadi jual, masuk jadi ini di Potifar apa segala macam, dia masuk penjara ini. Saya kalau ceritakan panjang. Tetapi ketika Tuhan selesai, gitu ya, merenda, menutup. Dari kalau kristik itu ya selesai, terus dikasih bundelan, selesai, set. Itu ada tatkala dia apa? Menjadi orang kedua di Mesir. Dia bisa melakukan apa saja. Dan Alkitab menulis yang menjadi mimpinya itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara datang menyembah. Ada kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi di sini saudara, rasa syukur Yusuf. Dia tahu dia ditaruh di situ menjadi mangku negeri itu adalah dari kehendak Allah. Perkataan Yusuf ini yang saya paling kagumi. Kejadian 50, mari kita melihat. Supaya kita ingat kembali. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kalau saudara menemukan itu sebelum ayat-ayat sebelumnya kan saudara-saudaranya itu ketakutan. Wah, kita dibunuh nih pasti ya. Dia balas dendam nih. Dia pakai ini, bapak kita udah mati nih. Caranya bagaimana mengambil hati Yusuf. Tetapi perkataan Yusuf apa? Di dalam ayat yang ke-18. Saya baca dari situ. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saudara, ini adalah sebuah ketakutan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, ini pengakuan Yusuf. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk
kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara bukan umat Israel atau Israel yang terbatas itu anak-anak Yakub, tetapi dikatakan bangsa yang besar. Kebaikan Yusuf, rasa syukur Yusuf berdampak untuk seluruh bangsa Israel. Saudara, rasa syukur memang tidak mudah sekali lagi. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang menderita. Kita tidak bisa menikmati apa-apa di dalam hidup kita. Karena kita melihat semuanya buruk, semuanya jelek ketika tidak sesuai dengan kehendak kita. Seorang raja dengan muka yang muram, dia melihat di luar ada tukang taman. Ya, tukang taman kerajaan gitu ya. Dia perhatikan gitu ya. Wah, ini tukang taman ini ya selalu datang pakai ini kerja tuh sambil nyanyi terus senyum kayak gitu ya. Aduh nih, apa ya rahasianya ya? Rahasianya apa sih tukang taman ini kok selalu sukacita, riang gitu ya? Akhirnya ditanya, kenapa sih? Ini penasehat raja. Kenapa kamu sukacita, selalu senang, walaupun gaji kamu kecil loh. Kamu kan cuma tukang rumput, tukang taman gitu. Oh iya, saya senang karena saya ada pekerjaan, saya dapat upah. Terus nanti kalau saya pulang nanti ada istri, ada anak saya. Oh, istri saya masak seadanya tapi enak gitu ya. Jadi dia, oh ya. Akhirnya si raja ini tanya kepada penasehatnya. Penasehat, kok senang ya? Saya jadi iri. Oh ya, tetapi itu akan hilang sekejap sang raja. Kalau dia kena resep 99. Apa itu? Gitu ya, si raja ini. Apa itu? Gini, raja, besok malam tolong raja berikan kotak isinya dinar. Di luar raja tulis 100 dinar. Tapi tolong raja isi 99 di dalamnya. Nah, oke. Benar. Malamnya ada tentara dari raja gitu ya, suruhan dari raja kasih. Wah, diketok, kasih. Nih, tukang taman, kamu dapat hadiah dari raja. Wah. Begitu dibuka, dinar. Waduh, saya kerja seumur hidup pun gak akan dapat segini nih. Senang sekali, dia senang sekali. Ya waktu ini dia buka ya. Terus dia tutup lagi. Ada tulisan kan, 100 dinar. Oke, sama istrinya sama anaknya. Itu. Kok 99? Itu lagi. 99. Yang satu kemana nih? Mulai dia cari. Wah, ngomong sama istrinya sama anaknya. Cari. Semua kali dilihat apa. Pintu. Gak puas. Dia apa? Keluar rumah. Pakai suluh. Nyari. Dia jalan dari rumahnya ke kerajaan. Mungkin jatuh. Cari. Sampai di kerajaan. Gak ada. Balik lagi. Nyari lagi. Jadi semalaman gak tidur. Nyari 1 dinar itu loh. Capek kan? Pagi-pagi berangkat. Sampai di istana, mulai kan kerja. Tapi mukanya jelek. Muram. Sedih. Wah, pokoknya campur aduk, mau marah. Si raja ngomong sama penasihatnya. Kok jadi muram, gak nyanyi lagi? Itulah raja. Tukang kebun itu sudah kena resep 99. Apa sih maksudnya? Nah, itulah manusia. Dapatnya 99 banyak, tapi masih terus nyari yang satu itu sampai kelelahan. Saya belum dapat ini.
Padahal sini sudah banyak sekali. Ya, ini adalah satu cerita. Tapi bisa juga terjadi di dalam diri kita. Itulah sebabnya ada di dalam NKI kita. Hitung berkat. Hitung. Ketika engkau mulai mau bersungut-sungut, mulai mau menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain, hitung berkat Tuhan. Saya jujur loh saudara. Setiap kali saya ke Darmais itu saya selalu berdoa. Tuhan terima kasih. Maaf, hanya payudara saya yang dipotong. Kalau saya kena kanker lidah seperti Bapak ini. Kan ada yang kanker lidah, ada yang kanker mata, ada yang kanker di sini, ada yang kanker. Aduh, saya bilang, saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa ngomong. Saya bersyukur Tuhan, salah satu aksesori saya yang dipotong. Benar saudara. Itulah yang membuat saya menikmati. Saya berusaha untuk terus bersyukur dan bersyukur. Nah kalau kita mau menghitung berkat Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti mengatakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tidak terbaring di rumah sakit, terima kasih Tuhan. Saya masih ada orang tua, terima kasih. Banyak, saya bisa kuliah, saya bisa sekolah, saya bisa makan, saya bisa. Aduh terlalu banyak. Sehingga kita bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus ketika kita menyerahkan diri untuk dipimpin olehnya. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang selanjutnya kita melihat. Ayat yang selanjutnya 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan ini adalah bagian yang paling berat. Merendahkan diri. Ketika kita berpikir merendahkan diri itu, kita orang yang siap diinjak, kita siap dihina, kita siap dilecehkan. Oh gini, oh kalau merendahkan diri itu kita akan bertukar posisi otoritas. Ya, oh tidak, bukan itu. Bukan bertukar otoritas, tetapi justru kita sedang menyerahkan diri untuk diatur otoritas. Dan kita bekerja sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Paulus mengatakan ini, dia ingat bagaimana ada terjadi pertengkaran di jemaat Korintus. Karena apa? Semua aja mau jadi pemimpin. Siapa yang akan dipimpin? Dan kalau kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa orang yang mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Merendahkan diri bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita bisa ketika kita mau. Sekali lagi ketika kita mau. Perlu proses, iya. Karena pada dasarnya kita ini mau menjadi orang yang dihargai, diperhatikan, dinomorsatukan. Semuanya di depan, terdepan, bukan belakang. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan para murid-murid. Sedih saudara. Tuhan Yesus sudah di perjamuan terakhir, dia mau mati gitu ya. Itu muridnya masih berantem gitu loh. Siapa yang di sebelah kanan, siapa yang sebelah kiri, siapa? Udah dulu pakai ibunya dulu gitu mempengaruhi untuk Tuhan Yesus. Anakku yang mana nih, sebelah kanan siapa ini? Ya, pakai ibunya. Sekarang mereka bertengkar. Kalau kita melihat di dalam Lukas itu, mereka bertengkar. Sedih ya. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia itu merendahkan diri, dia katakan di dalam Filipi, merendahkan diri bahkan mati di atas kayu salib. Itu serendah-rendahnya, udah rendah, udah kalau bilang udah tiarap. Tetapi murid-murid masih bertengkar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di
Di dalam komunitas apapun, baik di keluarga, di gereja, atau di masyarakat, ketika kerendahan hati, kerendahan diri itu menguasai hidup kita, maka yang akan tercipta adalah kedamaian. Karena kita bisa menahan diri, seharusnya kita bisa marah. Tetapi kita, kalau ataupun kita ada ganjalan, kita bisa sampaikan dengan baik. Tetangga sebelah kami sedang membangun. Membangun saya pikir renovasi. Tetapi itu benar-benar bukan renovasi. Ini sudah berjalan 7 bulan. Setiap hari hujan, kami dikirim pasir dan batu dari atas. Setiap hari kami harus menyapu itu. Boksu itu selalu dapat seember kecil itu yang yang untuk ngaduk semen yang kayak ditaruh, disapuin Budayati, dipengki. Bilang aduh gimana? Ya udah ngomong. Saya ngomong, Mas, tolong ya dibersihin. Ya Bu, siap. Siap. Besoknya sepengki lagi. Boksu ngomong, Mas tolong dong, itu kan kami ini. Siapa? Sepengki lagi. Lah itu berbulan-bulan loh. Sampai sekarang pun masih ada. Tanya Budayati. Belum jeduk-jeduknya, belum grek-greknya. Pak Cecen boleh tanya. Belum jam 2, klakson ya Pak. Panggil. Kalau udah tidur, udah bangun gak bisa tidur. Itu tersiksa. Tanaman boksu itu habis. Kena apa? Terpal yang dipasang itu. Kemarin yang punya tanya. Pak Yevanus, tanamannya rusak ya? Iya Bu, enggak apa-apa. Terus boksu ngomong gini. Saya pikir tadi Bu Gali ngomongnya. Ya sudah, nanti kalau rumah kami sudah jadi, saya tanemi gitu. Ngarep saya bilang gitu ya. Jadi artinya apa? Itu merendahkan diri kita. Aduh sebenarnya capek. Tapi harus, ya sudah. Saya selalu, terganggu enggak Bu Gali? Ada Pak Teten waktu itu. Ya jujur saya terganggu Bu. Tapi kan bersyukur rumah Ibu nanti jadi bagus. Ada orang lewat. Bu Linda terganggu enggak? Ya terganggu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting rumahnya tetangga bagus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mencoba untuk menaruh diri. Kalau saya bilang, demi rumah tetangga yang bagus, saya rela untuk rumah saya kotor. Debu luar biasa. Berbulan-bulan. Suara bising sangat mengganggu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau kita umpamakan, kita menjadi tangga. Untuk orang naik kita diinjak. Ya tidak apa-apa. Demi orang lain naik. Merendahkan diri. Satu hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukannya. Kita mau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada kita. Karya Roh Kudus tidak membuat kita menjadi orang yang meledak-ledak, yang harus mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tidak. Tetapi kita hidup di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga kita boleh menjadi orang yang dilimpahi sukacita, rasa syukur. Dan kita bisa saling merendahkan diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita masuk di dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati.
Kami hidup lebih dari orang dunia. Karena Engkau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya kami tidak mampu melakukan. Kami menjadi orang-orang yang dilimpahi oleh sukacita. Walaupun kami kehilangan. Walaupun kami sakit. Walaupun kami tertekan. Walaupun kami menghadapi banyak penderitaan. Kami bersyukur. Kami boleh tetap bersukacita. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami untuk terus menghormati Engkau. Sehingga kami terus mampu bersyukur dan bersyukur untuk semua kebaikan. Banyak kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau menurut keinginan daging kami tidak rela untuk dihina, dibuat menderita. Tetapi pekerjaan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami tetap merendahkan diri. Walaupun di dalamnya kami harus mendapatkan hal yang tidak nyaman. Kami harus memikul salib kami. Tetapi bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba-Mu menyerahkan. Untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka satu persatu. Karena mereka adalah domba-domba-Mu. Tuhan, Kau mengenal mereka sedalam-dalamnya. Itulah sebabnya ya Tuhan, tilik setiap jemaat-Mu pada saat ini. Kerinduan mereka. Cita-cita mereka. Yang mereka inginkan di dalam hidup mereka ketika itu sesuai dengan kehendak-Mu. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di dalam pekerjaan, usaha mereka. Supaya mereka boleh terus tercukupi, bahkan mereka berlimpah berkat. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama, dan bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak muda kami. Di dalam pergumulan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tetapi di dalamnya, biarlah mereka boleh tetap taat dan setia kepadamu. Anak-anak kami yang menempuh studi, Engkau memberkati mereka, mereka boleh berhasil di dalam studi mereka. Karena anugerah Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Tuhan, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk Pak Ali, Pak Handri, yang beberapa waktu mereka dirawat di rumah sakit dan mereka sudah kembali sehat. Bahkan Pak Ali ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur. Karena kesembuhan itu adalah anugerah-Mu. Bukan karena dokter dan obat. Kami tetap menyerahkan untuk Diakon Bong Janen. Esok hari akan ada tindakan endoskopi. Tuhan juga akan memberkati. Semua ada di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu bagi saudara kami ini. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati. Mereka boleh melewati usia lanjut mereka dengan terus bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami mau menyerahkan untuk negara dan bangsa kami. Dengan segala macam pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan, Engkau akan memberkati pemerintah kami. Supaya mereka boleh
mengendalikan pemerintah ini demi keamanan, keadilan, kesejahteraan masyarakat. Secara khusus untuk penanganan COVID-19. Tetap kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mau terbebas dari pandemi ini. Jawablah kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala kejahatan dunia. Kejahatan bangsa kami. Dan kami. Biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh lalu daripada kami. Terima kasih. Inilah doa kami. Yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan Roh Kudus. Dan kita mau menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Biarlah nyanyian ini menjadi doa kita.
biarlah lagu ini akan menjadi doa kita. Roh Kudus, kita minta untuk memenuhi hidup kita, memimpin kita, berjalan di dalam kebenaran. Dan sekarang kita akan mengembalikan segala hormat kepada Allah Tritunggal melalui doksologi. Terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kesetiaan Allah Bapa yang kekal, pimpinan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh.